Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sopiyudin. Ini saya akan menjelaskan sistem pernapasan. Teknologi tracheostomi, teknologi sistem pernapasan atau alat bantuan pernapasan yang akan pertama kali kita bahas adalah tracheostomi. Tracheostomi merupakan suatu prosedur pembedahan yang dilakukan untuk memasang alat seperti selang di dalam trakea. Pemasangan selang ini bertujuan untuk memberikan jalan bagi sistem pernapasan. Caranya dengan menghisap lendir-lendir yang menghalangi sistem pernapasan. Beberapa lama selang tracheostomi akan ternama di trakea pengguna. Pemasangan tracheostomi bisa dilakukan dalam jangka waktu yang pendek, ada juga yang dilakukan untuk jangka panjang, lamanya waktu ditentukan pada kebutuhan pengguna, bahkan ada yang karena permasalahan tertentu selang dipasang secara permanen. Sini ada tindakan tracheostomi memiliki beberapa kelebihan. 1. Pasien lebih nyaman menggunakan teknologi tracheostomi. 2. Rongga mulut lebih terjamin bersihnya. 3. Dengan menggunakan teknologi tracheostomi, pasien masih kemungkinan untuk bisa berkomunikasi. 4. Selain bisa berkomunikasi, pasien pun masih memungkinkan untuk makan dan perawatannya pun cukup mudah dan tergolong aman. 5. Dengan menggunakan teknologi tracheostomi ini, maka penggunaan obat-obatan tertentu akan menurun. Hal ini dapat menghindari pasien dari pneumonia akibat pemasangan ventilator mekanik. 6. Teknologi sistem pernapasan tracheostomi perlu dilakukan pada kondisi darurat ataupun berencana. Teknologi pulmator, alat pernapasan buatan. Teknologi sistem pernapasan kedua yang akan kita bahas adalah tentang pulmator. Pulmator merupakan alat yang digunakan untuk melakukan proses pernapasan. Untuk alat ini biasanya digunakan pada pasien atau orang yang mengalami gangguan pernapasan seperti gangguan pernapasan karena tenggelam dan gangguan pernapasan karena kaget saat tersengat listrik. Ada kondisi-kondisi di mana udara tidak bisa masuk ke orang tenggelam. Saat seorang tenggelam, maka saluran pernapasannya akan dipenuhi dengan air karena ia sebelumnya menelan banyak air. Teknologi oksigen kateter, selang pernapasan. Oksigen kateter biasanya dipasang ke pasien pada kondisi-kondisi darurat saja, misalnya saja jika ada pasien yang mengalami koma, penyakit berat, serta mengalami operasi dan tindakan-tindakan lainnya. Untuk kenyamanan pasien, sebaiknya pihak medis perlu memilih oksigen kateter dengan kualitas yang baik. Pertama, pilihlah yang paling efektif dan efisien dalam menyalurkan oksigen. Kedua, pilihlah bahan oksigen kateter yang lembut dan non-leaking dan memiliki ujung konektor yang lunak. Ujung konektor yang lunak akan memudahkan tenaga medis untuk memasukkan ke oksigen outlet. Di sini ada teknologi spirometer, alat diagnosa kondisi paru-paru. Spirometer merupakan alat yang digunakan untuk diagnosa kondisi paru-paru. Dengan menggunakan alat ini, maka kondisi paru-paru dapat diagnosa dengan cepat dan bisa didapatkan hasilnya secara langsung. Untuk mengetahui kondisi paru-paru, maka spirometer akan mengukurnya dan kemudian menampilkannya dalam bentuk grafik-grafik. Untuk menentukan baik atau tidaknya, maka grafik dari hasil pengguna akan dibandingkan dengan grafik pada kondisi paru-paru yang normal. Teknologi sistem pernapasan yang satu ini mampu mendiagnosa penyakit, mulai dari pertama kali penyakit itu terdiagnosa hingga selama proses pengobatannya. Selain penyakit paru obstruktif kronis, ternyata spirometer pun bisa digunakan untuk mendiagnosa penyakit-penyakit lainnya seperti asma, bronkitis kronis, emfisema, fibrosis paru, dan lain sebagainya. Dari pengukuran spirometer ini akan keluar angka dengan persentase tertentu. Persentase ini yang nantinya menjadi tolak ukur apakah paru-paru kita mengalami penyakit atau tidak. Selain itu, hasil pengukuran pun bisa digunakan sebagai data perkembangan saat proses penyembuhan pasien. Efek samping penggunaan alat spirometer ini bisa merupakan sesak napas, kepala yang tiba-tiba pusing, lain dan sebagainya, dan biasanya kondisi. Di sini ada teknologi nebulizer, alat yang digunakan oleh penderita asma. Nebulizer merupakan alat yang sering digunakan bagi mereka yang mengidap asma kronis. Asma kronis ini merupakan asma yang tidak bisa disembuhkan lagi, tapi masih bisa dibatasi dengan sejumlah obat-obatan tertentu. Nebulizer sendiri merupakan alat yang memiliki kemampuan mengubah obat dalam bentuk cair menjadi uap. Uap inilah yang nantinya akan dihirup oleh
penderita asma. Nebulizer ini merupakan alat yang dayanya dibantu dengan baterai. Penderita asma yang menggunakan nebulizer akan merasa lebih lega saat bernapas. Sistem kardiovaskuler. Teknologi CRT. Alat CRT mengirimkan info listrik kecil dan tidak terdeteksi ke kedua bilik bawah jantung agar berdenyut bersama dalam pola yang lebih sinkron. Hal ini meningkatkan kemampuan jantung untuk memompa darah dan oksigen ke tubuh. Bagian CRT pada perangkat mengordinasikan denyut vertikal kiri dan kanan sehingga vertikal bekerja sama secara lebih efektif dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Namun ketika alat ini mendeteksi ritme jantung abnormal yang berbahaya aritmia, alat akan berupaya memberi sengatan ke jantung sehingga kembali ke ritme normal. Stem cell. Sel punca adalah jenis sel mamalia yang memiliki kemampuan membelah diri. Replikasi secara sendiri menjadi sel sejenis atau mengalami diferensiasi menjadi sebagian jenis sel yang sama sekali berbeda yang berguna untuk memelihara fungsi jaringan tubuh. Sistem sel disolasi dan diakultus secara in vitro embrio yang dipakai untuk terapi sel punca memakai teknik DNA rekombinan, yaitu dengan menyiapkan DNA dengan sip yang diinginkan pada sel target. Stem sel dapat diambil dari jari janin yang telah gugur, diri sendiri, keluarga, atau orang lain yang cocok. Dalam kasus penyakit jantung seringkali berujung fatal pada kematian karena biasanya datang mendadak. Berbagai penanganan dibutuhkan secara cepat dan cepat. Transplantasi jantung adalah usaha memungkas jika semua pengobatan penyakit jantung yang dilakukan pasien tidak memberikan hasil. Proses ini adalah usaha terakhir dalam memperbaiki kesehatan pasien. Tahapan melakukan transplantasi jantung. Yang pertama, menemukan donor yang tepat memasang jantung donor. Sistem hematologi. Teknologi SNP. Teknologi SNP mikronim memiliki potensi untuk menggantikan dan meningkatkan teknik klinis dan laboratorium saat ini mungkin setelah verifikasi risiko dan pilihan terapeutik untuk pasien saat diagnosis. Teknologi SNP mikrorally kedatangan tinggi memberikan gambaran rinci tentang CNV dan CNLH seluruh genom tanpa kemampuan pendeteksian yang benar-benar seimbang. Translokasi atau gen fungsi seperti penataan ulang dan gen fungsi penting untuk diagnostik yang disignifikan dalam beberapa keganasan hematologis. Perlu untuk melengkapi analisis PSNV mikrolari dengan penggunaan FISH translokasi atau panel sequencing gen fusi.